Berita hot versi Rumpi No Secret datang dari Maudy Ayunda. Aktris berusia 27 tahun ini 22 Mei lalu mengunggah foto pernikahan namun membuat netizen bertanya-tanya karena tidak memperlihatkan wajah suaminya. Lantas netizen mencari tahu siapakah sosoknya hingga dikabarkan pria tersebut bernama Jesse Choi, teman kuliah Maudy yang sama-sama meraih gelar Master of Business Administration di Stanford University. Teka-teki ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat dituduh sebagai sosok suami Maudy Ayunda karena potret tampak belakang pria itu disebut mirip dengannya. Netizen juga menyebut Ridwan Kamil dan Maudy Ayunda pernah memasang foto profil Instagram yang sama, namun dibantah oleh pria yang akrab disapa Kang Emil ini dengan menulis netizen budiman mohon untuk tidak memprediksi hal-hal yang akan membuat spekulasi dan potensi keramaian lahir batin. Kemarin Maudy Ayunda akhirnya mengunggah potret wajah sang suami Jesse Choi, pria berdarah Korea yang memiliki kewarganegaraan Amerika, disertai ucapan terima kasih kepada orang yang sudah mendoakan mereka. So let's just start right here. Halo pemirsa Rumpi, ketemu lagi dengan saya Kak Rose di Rumpi Vacation Turki. Kali ini saya dan tim Rumpi jauh-jauh ke Turki untuk menjemput Rohimah pulang ke Indonesia. Kira-kira ada apa ya sampai Kak Rose dan tim Rumpi bela-belain ke Turki buat ketemu dengan Rohimah? Ikutin terus ya, hanya di Rumpi Vacation Turki No Secret. Nah, pemirsa, kita ini sekarang lagi ada di Kapadokia. Itu sebenarnya juga lagi janjian sama Eva Bellissima. Karena kita tuh baru dengar kabar nih ya. Tadi kita tuh juga kan sebenarnya mau ketemu sama Rohimah. Cuman tuh kita dengar kabar, oh simpang siur Mbak Rohimah ada apa. Kita tanya langsung sama sahabatnya nih Eva Bellissima. Kak Ros. Kita ketemu di sini deh, di beneran di janjian. Kita dia memang lagi ada di... Ini apa isinya nih? Ini oleh-oleh buat Bunda, satu koper semuanya. Bunda itu ada apa sih sebenarnya? Aduh Kak Ros, jadi kejadian kayak gini. Sedih banget ya. Sedih. Kenapa sih? Nanti kita cerita. Yuk sambil duduk aja, sambil duduk. Iya, ya. pokoknya Kita ceritanya, aduh, Kita menyedihkan. Kenapa sih? Oke, sekarang kita lanjutin ya. Kita mau ngerumpiin Mbak Rohimah. Kamu tuh tahu ceritanya Mbak Rohimah itu harus pergi lagi dari Turki pulang ke Indonesia tuh gimana ceritanya? Iya kan, awalnya kan memang aku mau kesini buat dia nih, ketemu sama dia dan bawain nih oleh-oleh yang... Oh, dia udah ditip oleh-oleh. Banyak banget Terus oleh-oleh. udah beli tuh kan? Udah beli, karena Aku dia... lihat kamu udah wawancara segala ya Iya, kan? emberan. Terus? Abis itu ternyata tiba-tiba ada cerita lain dan aku sampai sekarang belum ketemu Bunda Rohimah Sampai ini. sekarang kamu lupa? Sampai sekarang. Teleponan enggak? Kemarin susah banget telepon-teleponan, tapi sekarang alhamdulillah udah setelah saya belikan roaming dari Jakarta, karena kan nomor dia di blok. Kan dia sama suaminya ada masalah, Karo. Nomornya di blok. Di blok sama suami bulenya itu. Jadi nggak ada yang bisa nelpon dia? Nggak bisa. Terus jadi kamu tahu nasib dia itu dari siapa? Dari teman yang dititipin nomornya ke dia, temannya itu yang waktu itu jodohin dia di sini, yang kasih ngenalin dia sama bule Turki Si itu. bule. Jadi kamu ke Turki ini nggak ketemu Mbak Rohimah? Belum ketemu sampai detik ini. Itulah saya udah bawa oleh-oleh Kak Coba Ros. lihat kita oleh-olehnya apa aja sih? Coba lihat buka olehnya apa aja sih? Oh, coba ada kacang-kacang apa Ada ini? kacang-kacangnya. Astaga, ini titipannya Mbak Rohimah. Ya Allah. Jadi ini barang-barang ini kemana? Mau dikemanain? Dia itu bingung. Sekarang Bunda Rohimah nggak bisa Hubungin. Ini tungguin. mau dibawa pulang Bisa lagi dihubungin, cuma nggak bisa ditemuin dulu untuk saat ini. Harus kita bantu yuk untuk kepulangannya. Iya boleh gimana. kita bantu deh nanti Kita ya. bantu Nanti aku ajak pulang sama-sama. bareng aku deh. Iya. Kamu pulangnya kapan soalnya? Aku pulangnya soalnya besok. Oh kamu udah lebih duluan Iya, pulang. karena kan ceritanya kan nggak ada masalah nih. Heeh. Jadi 1 minggu aku alokasikan memang buat Bunda, udah beli tiket pulang pergi. Cuma 1 minggu. Iya, tapi ternyata cerita Berbeda. setelah aku udah siap-siap ready mau ke sini dan semuanya rencana segala sesuatunya jadi buyar dan nggak jelas. Bunda susah dihubungin waktu 2 hari itu dan alhamdulillah sekarang udah bisa, tapi dia nggak bisa keluar karena dia ada di KBRI. Jadi di situ ya. Di situ. Nah, tapi ngomong-ngomong sebelum kejadian ini Bunda tuh cerita apa, Eva? Ada cerita-cerita gitu nggak sih? Ceritanya Soalnya aku lihat di Instagramnya juga jarang update status Iya, tuh. iya. Ada apa sih? banyak cerita sih, tapi nggak separah ini, nggak
dalam rumah tangga tuh pastinya ada itu ya Kak Ros, banyak ya masalah-masalah. Apalagi ini berbeda background kita aja satu. Bahasa beda. Iya, komunikasinya beda. harus pakai HP gitu kan juga memang agak susah komunikasi. Oh dia tuh kalau ngobrol sama suami pakai HP? Pakai HP, pakai Google translate. Translate. Iya, tapi ada yang bahasa-bahasa sehari-hari yang udah ngerti. Tapi kan masih banyak kosakata yang dia nggak tahu. Jadi dari komunikasi aja tuh udah banyak salah paham. Lama lagi begini, begitu. Sebenarnya baik sih suaminya itu awal-awal, tapi sampai separah ini sih biar Bunda aja sih nanti ngomongin gitu. Cuma saya kan sekilas aja nih. Jadi sempat curhat-curhat, Iya, tapi nggak curhat-curhat. separah, Iya, nggak separah kejadian ini. Iya, tapi tiba-tiba pas seminggu sebelum saya enggak 2-3 hari setelah saya kesini. Oh 3 hari setelah atau sebelum kamu kesini? Kan saya kesini di tanggal 8, tanggal 5 dia eksekusi. Dijemput tuh? Iya, harusnya penjemputan itu ada saya di sini tanggal 9. Nah anak-anaknya apa kabar anak-anaknya? Ya anak-anak menyedihkan banget. Kenapa? Ya sekolah anak-anak gimana. Kadang pas bulan puasa ini tadi kan si anaknya itu kan sering ke saya tuh Dinda, suka curhat juga, sering ke apartemen juga. Kadang pun pas buka puasa kadang saya yang siapkan juga gitu. Kasihan dia terpukul banget kan baru itu pertama kali tanpa Bunda. Di saat bulan Puasanya puasa tanpa pula. Bunda. Dan juga lebaran juga kemarin tanpa Bunda. Itu Bapaknya kemana? Nggak tahu. Bapaknya kenal juga kan? Jangan itulah harus mengingatkan masa lalu please deh Anda Jadi ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada nggak pada ada, saat lebaran? bahkan saat lebaran pun nggak ada bapaknya, even cuma bilang minal aidin wal faizin nggak ada sampai segitunya. Itu sih anak-anak curhat sama saya kan. Tapi mereka makan, sekolah ada? Ya itu ya bantuan teman-teman dan kita dan keluarga ada nggak ada. Iya, kadang saya suruh Dinda datang ke apartemen, kadang ada makanan saya kan juga kadang nggak ada di tempat ya. Jadi ya, kasihan banget sih anak-anak, benar-benar kasihan. Dan Bunda itu nggak bisa. Anak-anak yang membuat Bunda kayak, aduh Bu Eva, gue pikir dengan gue nikah di sini memperbaiki semua yang ada. Gue pikir hidup gue akan lebih baik. Ternyata gue pikir anak-anak gue, Pak, dia sampai nangis-nangis kayak gitu Kak Ros. Aduh sedih banget. Ya saya juga seorang ibu Kak Ros. Kalau dengar cerita anak-anak ya gimana, apapun kita lakukan demi anak-anak. Tadinya Bunda pun kesini buat anak-anak demi memperbaiki masa depan juga, demi memperbaiki kehidupan. Ternyata cerita yang lain, berkata lain, nasib berkata lain. Itulah kita hanya bisa berencana kan. Dan saya bilang sama Bunda, sabar-sabar semuanya. Ujian ini Bunda pasti lewatin, Allah kasih nggak melebihi dari kekuatan Bunda. Eva, makasih banyak ya. Nanti aku akan usaha. Ini kan kamu harus pulang nih. Ya aku harus pulang, Keluarganya jadi kan pulang. Aku benar-benar masih di sini. masih di sini. Jadi aku titip Bunda Rohimah, tapi aku tetap pantau dari kejauhan. Kita harus selamatin dia. Oke, nanti aku usahain ya. Untuk Kita dari tim kepulangan Rumpi dia, akan ya. usahain supaya gimana caranya kita yang dia nanti akan pulang bareng kita. Iya. Sampai di Terima Jakarta kasih nanti banget, ya. Nanti Mas. kalau begitu sampai di Jakarta tolong kasih kabar buat anak-anak ya. Iya, pasti. Supaya anak-anak bisa jemput dia juga. Iya, Ya, baik. benar Nanti ya? saya yang jemput dia juga sama Jemput ya. anak-anak saya. Nah, tapi ini kita harus kita jangan rahasiakan dulu ya, Iya, karena kan siap. kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama Rohim. Benar, Ya, benar. benar ya, tolong ya, tolong ya. Siap. Supaya nanti kalau ada apa-apa kabarin kita aja. Nanti kita yang akan Siap, bantu ya Kak, dari siap, sini siap. ya. Oke, sip. Thank you ya, thank you ya, Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Mari. Yuk, kita belanja yuk. Belanja. Iya. Oke pemirsa, masih bersama saya Kak Ros di Rumpi Vacation No Secret. Sekarang rombongan kita sudah berada di ibu kota Ankara, ibu kota Turki ya. Nah, jadi rencananya Rohimah kan ada di kota Turki nih. Kita dari tadi koordinasi, kira-kira Mbak Rohimah itu bisa nggak kita jemput hari ini gitu. Karena tiketnya udah ada, tiket pulangnya udah kita siapin, tim Rumpi udah siapin. Cuman nggak tahu, kita mesti telepon dulu ke Mbak Rohimah kalau bisa hari ini ya berangkat sama kita. Tapi nanti rencananya sebetulnya Mbak Rohimah itu ada yang akan antar, tapi ada trouble sedikit. Kita ini. Kita coba telepon lagi Mbak Rohimah gitu ya untuk koordinasi penjemputannya Mbak Rohimah gitu, karena ternyata temennya yang ada di Ankara ini masih bersedia untuk menjemput dia gitu. Cuma nih kita telepon dari tadi itu belum diangkat lagi sama Mbak Rohimah. Aduh. Tapi belum diangkat nih teleponnya, gimana dong nih? Setelah beberapa kali tim Rumpi menghubungi Rohimah, alhamdulillah akhirnya tersambung juga nih pemirsa Rumpi. Hai Bunda. Ya. Pokoknya tenang. Tiket udah ada ya Bun. Tiket udah di-issued ya. Tiket udah di-issued. Pokoknya kita udah atur. Pokoknya Bunda bisa pulang ke Jakarta. Udah ya. Bismillah. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Oke. Nah,
Sekarang kita atur rencana untuk berangkatannya Bunda Rohimah dari Ankara ke Istanbul. Nah, penjemputannya gitu ya. Gini, jadi Bunda maunya berangkatnya Kalau memang hari apa ke Istanbul? gini, kalau memang Kak Ros nggak bisa sekarang, itu ya udah aku terpaksa dulu sampai Tanggal berapa? tanggal 17. Oke, tanggal 17, Bunda tanggal 17. Oke. Tanggal 17. Pokoknya gini deh, berarti Bun. masih bisa ketemu kan? Bisa. Jadi Bunda gini, pokoknya tanggal 17, Bunda aman dulu sampai Istanbul. Nanti kalau ada apa-apa telepon kita aja lagi, gitu Bun. Gitu Iya. ya. Ini kan aku lagi usahain, dia mau nganterin. Oh, Pihak Pak Hari dari anak buahnya mau nganterin sampai ke terminal. Kak Ros bilang kita nggak tahu nih mau jemput apa enggak, gitu karena travel nggak bisa untuk nunggu. jam yang gini-gini. Akhirnya tadi aku bicara pelan-pelan, Pak, seandainya tidak ada yang jemput nih hari ini, tapi aku pulang kira-kira tanggal 17-an, bisa nggak aku dianterin sampai terminal? Aku bilang gitu. Sekarang dia, oke Mbak, pokoknya kita bantu. Kalau memang benar-benar tidak ada, kita bantu. Gitu, kita bantu sampai di Terminal. Istanbul. Oh, gitu. Saya turun, saya baru minta jemput. Oke, saya sip. turun dari terminal, dari Baru bus, dijemput sama kita ya? Saya jemput sama tim. Oke, gitu baik. aja. Oke, Tadi sip. aku udah ngomong gitu. Oke, Ini sip. jadi plan 2 dari aku. Oke, gitu. sip. Oke, Ya. Bun. Terima kasih. Terima kasih banyak juga, Bun. Thank you ya, Bun. Terima kasih. Dadah. Bye. Alhamdulillah ya, insya Allah ada solusinya nih dari Bunda Rohimah. Jadi anak kita nggak bisa lama di Ankara ini karena kita sama rombongan. Jadi nanti kita ketemu sama Bunda Rohimah di Istanbul. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, Bunda Rohimah bisa nyampe Jakarta. Nanti kita temenin juga Bunda Rohimah ketemu sama anak-anaknya. Ya pemirsa, sekarang ini sudah di tanggal dimana harusnya kita ketemu sama Bunda Rohimah ya. Bunda Rohimah kemarin malam sampai di Istanbul. Dan kita janjian ketemu di sini di depan Masjid Al Ayub Al Ansori. Tepatnya sih sebenarnya di dekat air mancur, cuman nggak tahu yang mana. Coba kita cek ya. Ya ampun, ini dia Bunda Rohimah. Rohimah Ali, mantan istri komedian Kiwil berusia 46 tahun yang pernah dinikahi selama 22 tahun namun dimadu dengan Maggie Wulandari pada tahun ke-6 pernikahan ini resmi bercerai pada Maret 2021 usai mendengar kabar pernikahan Kiwil dengan Fenty Vigianti. Rohimah dan Romi go publik saat pernikahan Eva pada Oktober 2021, namun Januari lalu Romi meninggal dunia karena sakit asma. Ibu 4 anak ini 24 Februari lalu menikah lagi dengan pria Turki bernama Zeki Iskandar melalui proses ta'aruf setelah dijodohkan oleh temannya. Sebulan setelah menikah, Rohimah menjalani operasi pada kakinya dan dirawat oleh suami serta anak sambungnya. Benarkah Rohimah pulang ke Indonesia karena tidak ada yang mengurus anak-anaknya? Dan bagaimana hubungan Rohimah dengan suaminya di Turki? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya Allah Bunda, sehat Bunda. Ya Allah Bunda, dari mana? Bunda sama siapa? Aku kebetulan sama komando dari apartemen, dari temen adik iparnya. Adik iparnya. Aku kira siapa Bun? Jangan ini lagi deh. Aduh. Jadi Bunda di sini cuma berdua aja diantar sama ini, Sama adik ipar teman. adik ipar teman. Oke. Barang-barang Bunda mana? Ada di apartemen. Ada di apartemen. Udah siap ya Bun? Alhamdulillah udah siap. Paspor ada Bun? Ada. Ada ya, aman Bun. Aman, paspor aman, kimlik aman, KTP Indonesia aman. Bunda kan udah 3 bulan di Turki ya? Hampir 4 bulan. Udah pernah ke Turki belum? Ke sini. Lihat Turki. Oh, lihat Turki belum pernah, sebelumnya belum pernah. Jadi selama 4 bulan nikah tuh kemana aja Bun? Di Giresun aja, di Turki aja. Di Turki tapi di Giresunnya. Gitu. Jauh banget itu. Jauh banget. Nggak pernah keluar rumah? Nggak pernah keluar rumah. Keluar pun di ke bursa udah. Oh bursa doang? Bursa, udah. Oh, Bursa itu pun juga pas habis seminggu
Saya datang, saya nikah, langsung dibawa ke keluarganya, ke rumah ibunya, ke rumah saudaranya. Itu. Istanbul belum jalan-jalan. Baru ini. Minum teh udah tapi kan? Udah. Duduk-duduk ngopi Udah. udah ya. Alhamdulillah. Belanja? Oh enggak, kayaknya enggak deh. Tanah abang aja kali. Yaudah, kita duduk, kita ngobrol duduk ibu. Oke. Nah pemirsa, kita duduk manis dulu karena ada banyak hal yang akan diceritakan oleh Bunda Rohimah ya. Tadi udah ketemu, tadi kita ngobrol sebentar. Aku tuh curiga jangan-jangan Bunda Rohimah itu 4 bulan di Turki itu nggak pernah jalan-jalan keluar rumah. Rumahnya Bun di mana sih Bun? Kalau dari Istanbul tuh berapa lama Bun? Kalau dari Istanbul 15 jam ke Giresun. Astaga, naik? Naik bus Pamukkale dari sini. Gitu Naik ya? Bus, Oke. Nih ya, kita tuh tim Rumpi ini ke Turki itu sebenarnya ya kita mau mewawancara beberapa orang yang memang tinggal di Turki termasuk Bunda Rohimah. Ya, Kita nggak tahu sama sekali kalau ternyata Bunda Rohimah itu harus kita jemput untuk kita antar pulang. Amin, Masya Allah. Kok nggak dijemput saya nggak pulang-pulang. Serius nih Bun? Serius Bun? Serius, Alhamdulillah kita sudah proses. Heeh. Ya memang harus Sudahan. sudah. Demi semuanya ya. Udah ketok belum atau baru mau proses? Kalau kemarin ketoknya sih pas di Kedubes ya. Tapi kalau untuk pengadilan negaranya kan aku harus ngurus dulu di sana di Jakarta, minta surat rujukan dari Jakarta bahwa aku sudah bukan lagi istrinya beliau. Aku menyatakan bahwa aku bercerai dengan beliau. Nanti aku kirimnya melalui baru ntar beliau di sini ngurus-ngurusnya secara pengadilan negara. Ini kita langsung ada di ujung ya. Padahal awalnya aja kita nggak tahu. Bunda Rohimah itu waktu itu tiba-tiba aja Berangkat. kita lihat berangkat ke Turki. Berita ya. Tiba-tiba menikah. Kita sampai harus ngundang anak-anaknya, ngundang si Eva, nanya ini Bunda beneran gitu ya. Udah gitu kan kayaknya anak-anak pun nggak sempat lihat Bunda Rohimah ijab kabul kan? Karena buru-buru Karena waktu itu. buru-buru. Dianya udah ada imam, Dia ngebet banget kayaknya waktu itu Bun. Emang Coba ceritain dong. Ceritain dulu Bun ya. Aduh aku nggak sabar nih. Bun, kenalnya di mana Bun? Perasaan kita baru ketemu tiba-tiba Bunda udah berangkat ke Turki nggak cerita apa-apa. Jadi gini, kenalnya itu kan prosesnya itu sebenarnya dari bulan September. Sebenarnya, cuman karena pada saat itu aku masih labil dan aku masih buka usaha kan, gitu. Jadi aku pikir udah aku usaha dulu deh, gitu. Kenalnya di mana? Siapa yang kenalin? Kenalnya aku temen aku Oke. yang kenalin. Kebetulan dia udah berangkat. Temannya tuh orang Temanku kebetulan orang Ciputat, teman sahabat dari 18 tahun, dapat jodoh orang sini, orang Giresun. Nah terus kita kan kayak orang cuma kenalin dong, jodohin dong kayak gitu. Nah ternyata diambil serius lah sama temanku dan ternyata itu suamiku itu mantan suami emang kebetulan temennya suaminya dia. Gitu loh. Jodohin lah. Terus akhirnya Dijodohin Bunda tuh lah. yakin berangkat ke Turki. Belum. dengan Anak-anak bismillah. ditinggalin untuk menikah tuh gimana ceritanya? Jadi Keputusan gini, itu tuh. Keputusan itu sangat amat saya pikirkan udah sampai yang sholat tahajud, istiqoroh apa gitu. Nah terus minta izin sama anakku yang gede dulu masih abang gitu kan, kata abang kalau memang ini yang terbaik buat Bunda silakan. Karena pada saat itu kondisi aku bener-bener membutuhkan seorang pendamping yang mungkin pada saat itu pikiranku buat anak-anak, buat masa depan anak-anak. Aku udah fokusnya ke sana bukan buat aku gitu loh. Karena pada saat itu abang mau bayar uang kuliah kan ayahnya menyetop gitu kan. Terus anak-anak sampai 5 bulan belum bayaran. Nah pada saat itu aku sudah ngomong awalnya sama pada saat itu masih calon suami ya, bahwa aku punya anak 3, aku kondisi aku begini, kata dia is okay, nanti kita bicarakan anak-anak begitu kamu sudah sampai di sini. Oh jadi dia belum ngomong oke, baru nanti kita bicarakan sesudah sampai kamu di sini, tiba di sini gitu loh. Nah aku pas mau berangkat itu aku bilang sama temanku, bisa nggak aku berangkatnya itu akhir Juni, jangan mendekat-mendekat Januari Februari ini, aku bilang gitu. Walaupun nanti pas waktu udah selesai di bulan Februari, aku berangkatnya bulan Juni. Tapi si mantan suami ini nggak mau gitu loh, tetap harus bulan Februari juga gitu kan, karena kata dia kamu di sini jangan takut, jangan khawatir, aku pasti membahagiakan kamu, tanda kutip tidak. Aku belum tahu dia membahagiakan saya dengan anak-anak atau bahagia buat saya doang gitu loh. Karena pas saat ya tadi aku ngomong masalah anak-anak, kata dia kamu sampai di sini kita bicara. Dia bilang kayak gitu. Terus aku juga ngomong sama temanku lagi, gimana? Emang kalau orang kita itu kalau udah ta'aruf
harus buru-buru gitu, nggak bisa ditunda-tunda seperti itu. Nah, aku calling down, aku ini lagi bicara lagi sama anak-anak, gimana kalau bunda berangkatnya cepet gitu. Terus kata anak-anak, ya kalau memang bunda memang udah ada persiapan matang gini-gini dan memang dia udah semuanya sama dia yang kayak segala macam surat-surat apa segala macam itu, terus paspor apa gitu, biaya tingkat apa semuanya dia udah ini ya. Bunda mau berangkat aja dulu gitu. Nah, temen juga bilang, Bun berangkat aja dulu, nanti lebaran atau sebelum lebaran Bunda bisa izin minta pulang ke Jakarta gitu. Kita namanya nggak tahu saya bodoh nggak tahu apa ya, kita ngikutin sama mereka, maunya mereka gitu loh. Jadi aku pikir ya udahlah nanti kita bisa pulang inilah gitu kan, nanti bisa apa sebelum lebaran dapat seminggu apa gimana gitu. Nggak taunya nyampe di sana nikah ya memang awalnya bahagia banget ya. Awalnya bahagia banget. Baik dia orangnya. Baik banget. Baiknya kayak gimana? Nggak gini, kalau dibilang baik banget sih, kalau menurut aku versi aku sih udah baik ya. Satu, aku juga begitu dapat nikah seminggu di Giresun, aku langsung dibawa ke bursa, ke rumah orang tuanya. Kita kumpul semua di sana di rumah orang tuanya, terus kita juga ngerayain pernikahan kita gitu kan, kumpul-kumpul yang makan-makan gitu segala macam. Dari pihak keluarganya dia dan ibunya juga baik gitu, baik menerima aku banget, rangkul aku banget gitu kan, mereka amat menerima gitu, amat kayaknya aduh terima kasih banget kamu sudah jadi bagian dari keluarga kita gitu loh. Nah mereka akhirnya suaminya temanku tuh ngomong sama si suami gitu kan, dia di Indonesia dikenal loh gini gitu, tuh lihat aja di Google-nya, YouTube-nya ada gini. Tadinya kan dia nggak tahu saya siapa gitu kan. Nah terus kamu mantan istri seorang artis gitu kan, mantan istri ini, terus mantan suami kamu apa gitu, pekerjaannya apa? Saya bilang ya komedi, aku bilang gitu, udah gitu. Oh iya, berarti kamu di Jakarta memang udah dikenal gitu. Ya nggak tahu, tapi aku merasa bahwa aku biasa-biasa aja karena aku mantan istri artis, bukan artis, saya bilang begitu sama dia. Nah terus oh ya udah tamam kata dia gitu. Iya oke kata dia gitu. Udah aku bahagia banget pulang dari bursa, dapat seminggu aku langsung diperiksa kakiku kan, katanya kita operasi ya. Aku udah bilang jangan dioperasi, aku bilang kayak gitu, jangan dioperasi karena menurut aku aku baik-baik aja gitu loh. Nah terus kata dia oh enggak harus dioperasi gitu kan. Aku bilang ya udah periksa aja dulu deh, saya bilang gitu. Yang namanya rumah sakit ngelihat tulang bengkok juga dibilang patah kan gitu. Akhirnya mau nggak mau lah karena dokternya bilang ini tulangnya patah. Ya pada saat itu suami menyatakan harus operasi gitu. Ya saya bilang ya terserah kamu deh, kalau misalnya emang biaya itu kamu mau nanggung apa segala macam, iya saya tanggung semuanya gitu. Nah kan operasi di sini kan agak mahal ya gitu kan, bisa dibilang agak berapa? Inilah Puluhan juta. karena dia kan separohnya pakai asuransinya dia. Kemarin sih sebenarnya 45, karena pakai asuransinya dia separohnya, jadi kita cuma bayar 25. 20-nya sudah ditanggung asuransinya dia gitu. Nah terus jadi happy banget nih. Happy banget. Awalnya. Jatuh cinta. Awalnya iya. Serius? Iya, awalnya iya. Aku ngerasain bahwa aku udah nyaman sama dia pada saat itu. Dan barulah mulai kebuka. Aku juga ada terima kasihnya juga ya sama Bang Kiwil juga, ada terima kasihnya juga sama anak-anak gitu kan. Tapi karena ada terima kasihnya dan ada rasa sedihnya juga gitu loh. Karena pas begitu aku bicara masalah uang, suami baru mengatakan pada saat itu dia tidak bertanggung jawab untuk anak-anak. Dia tidak bertanggung jawab untuk anak-anak.